bagian 61 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Halo, sapa Lisa kemudian. Terdengar suara Ibu Karmita dari ujung telepon. Lisa, kamu di mana? Kenapa belum sampai? Ibu mengkhawatirkanmu. Maaf Bu, saya sudah sampai. Tapi ibu tidak ada di tempat, jawab Lisa masih merasa kesal. Apa maksudmu sudah sampai? Sampai di mana? Ibu sudah menunggumu dari tadi di sini. Lisa kemudian menyebutkan nama sebuah hotel cukup ternama di kota Bandung. Kenapa kamu datang ke sana, Sa? Tanya Ibu Karmita terheran-heran. Tetapi bukankah Ibu Karmita yang meminta saya datang ke sana? Lisa mulai bingung mendengar Ibu Karmita tidak menyuruhnya datang ke hotel itu. Apakah kamu tidak membaca not? Ibu minta Maya untuk membuatkan not untukmu. Ibu memintamu untuk datang di salah satu penginapan milik teman ibu di Jalan Marta Dinata, bukan ke hotel. Ibu Karmita memberi penjelasan kepada Lisa. Apakah Maya sudah memberi informasi yang salah padamu? Maya? Iya, Maya. Ya Tuhan, Lisa segera menyadari apa yang terjadi. Tidak mungkin Maya memberi informasi yang salah kepadanya. Atau Alvin dibalik semua ini. Ia meminta Maya untuk merubah alamat yang Ibu Karmita berikan kepada Maya. Alvin akan melakukan apapun demi untuk melancarkan rencana busuknya kepada Lisa. Ya Tuhan, Lisa merasa sangat marah dan kesal saat ini. Aku akan menelepon dan menegur Maya. Ini tidak boleh terulang lagi. Suara Ibu Karmita membuyarkan lamunan Lisa. Kesalahan kecil akan mengacaukan segalanya. Bagaimana ia akan bekerja dengan baik dan benar kalau menulis alamat saja salah? Tidak usah Bu, biar saya saja yang menanyakan langsung kepada Maya. Dan saya mohon Ibu jangan memarahi Maya, karena belum tentu semua ini karena kesalahan Maya. Selama ini Maya tidak pernah melakukan kesalahan. Lisa berusaha untuk membela Maya. Ia tidak ingin Maya disangkut pautkan dengan masalah ini. Lisa tidak ingin Ibu Karmita memarahi orang yang belum tentu dialah yang melakukan kesalahan. Baiklah Lisa, maafkan Ibu telah membuatmu jadi bingung. Tidak apa-apa Bu, saya akan segera datang. Baiklah, Ibu tunggu ya. Baik Bu, saya akan menutup teleponnya. Lisa kemudian menutup ponselnya dan minta Pak Osman untuk segera pergi ke alamat yang Ibu Karmita beri kepadanya. Mau tidak mau, ia masih harus berada di dalam mobil untuk beberapa saat. Ia sudah merasa sangat lelah dan kepalanya semakin berdenyut. Sepertinya aku akan demam, bisik Lisa dalam hati. Ia kemudian mengeluarkan minyak angin dari dalam tasnya dan kemudian mengoleskannya ke kening. Lisa merapatkan kedua tangannya ke dada seperti orang yang sedang kedinginan. Apakah Mbak Lisa kedinginan? Bapak bisa mematikan AC-nya? Kata Pak Osman melihat Lisa seperti orang yang sedang kedinginan. Iya Pak, matikan saja. Tiba-tiba aku merasa kedinginan, jawab Lisa. Sepertinya Mbak Lisa sedang tidak sehat, ucap Pak Usman yang sesekali memperhatikan Lisa dari balik kaca mobil. Entahlah Pak, mungkin aku kelelahan. Bertahanlah Mbak Lisa, sebentar lagi kita sampai. Iya, terima kasih Pak. Pak Usman mempercepat laju mobil. Tiba-tiba ia merasa cemas melihat keadaan Lisa. Ia melihat Lisa telah meringkuk di jok belakang, matanya terpejam. Telah menjadi sopir pribadi Lisa sejak 1 tahun yang lalu, Pak Usman tahu betul bagaimana sibuknya Lisa setiap harinya. Ia bisa mengantar Lisa ke beberapa tempat dalam 1 hari. Ia juga tahu betapa Lisa sering mengabaikan kesehatan tubuhnya sendiri karena ia nyaris tidak dapat beristirahat dengan tenang. Ada kalanya saat Lisa tengah menikmati makan siang, tiba-tiba telepon berdering dan ia kemudian pergi meninggalkan makanannya begitu saja. Tak jarang juga Lisa terlihat makan di dalam mobil untuk menghemat waktu. Pak Usman mengenal Lisa sebagai pribadi yang baik dan ramah.
Lisa sangat memperhatikan orang-orang yang bekerja dengannya. Itu mengapa setiap orang merasa nyaman dan senang bekerja dengan Lisa. Bukan itu saja, Lisa juga dikenal sangat dermawan. Tak jarang Lisa memberi Pak Usman hadiah dan tambahan uang apabila ia pulang terlalu malam. Karena Lisa seringkali bepergian keluar kota atau ada acara mendadak yang memaksanya harus pulang terlambat. Mobil memasuki area parkir penginapan milik teman Ibu Karmita. Pak Osman mematikan mesin mobil dan kemudian dengan perlahan membangunkan Lisa yang lagi-lagi tertidur bulas di jok belakang. Lisa membuka matanya perlahan. "Kita sudah sampai," kata Pak Usman kemudian sambil tersenyum. "Benarkah? Oh, aku tertidur lagi rupanya." Lisa menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Baiklah, aku akan masuk ke dalam. Nanti aku akan meminta orang untuk mengantar Pak Usman ke tempat istirahat ya," lanjutnya lagi. "Baiklah Mbak Lisa." Pak Usman membukakan pintu untuk Lisa. "Bapak tidak usah membuka pintu untukku, aku bisa sendiri." "Tidak apa-apa, Mbak Lisa sedang tidak sehat," sahut Pak Usman. Lisa tersenyum. "Terima kasih ya Pak," katanya kemudian sambil keluar dari dalam mobil. Dengan langkah gontai, Lisa melangkah meninggalkan area parkir. Tak lama kemudian terlihat seorang karyawan penginapan menyambut Lisa dan mengantarnya ke sebuah ruangan di dalam penginapan itu. Lisa melihat Ibu Karmita tengah menelpon seseorang. Ibu Karmita memberi tanda agar Lisa menunggunya sebentar. Lisa kemudian duduk dan sibuk memperhatikan sekelilingnya. Akhirnya kamu sampai juga." Ibu Karmita menyambut kedatangan Lisa dengan sukacita. "Ibu sangat mengkhawatirkanmu." Wanita parubaya itu kemudian memeluk tubuh Lisa. "Hei, apakah kamu sakit? Badanmu panas sekali." Ibu Karmita melepas pelukannya dan memandangi wajah Lisa yang terlihat pucat. "Tidak, saya tidak sakit, hanya sedikit lelah saja," sahut Lisa berusaha untuk bersikap biasa saja, meski ia hampir tidak dapat lagi berdiri karena lemas. "Kamu demam nak, badanmu panas sekali," kata Ibu Karmita lagi cemas sambil menempelkan telapak tangannya ke kening Lisa. Lisa hanya diam, ia merasakan tubuhnya mulai menggigil. "Sebaiknya kamu istirahat dulu, ibu akan mengantarmu ke kamar." "Tapi Bu, Lisa, kamu demam dan kamu harus istirahat." "Ayo, ibu akan mengantarmu ke kamar." Ibu Karmita merengkuh bahu Lisa. "Bu, ibu tidak usah mengantar ke kamar. Saya bisa melakukannya sendiri." "Sudah, tidak apa-apa." Akhirnya Lisa membiarkan wanita pemilik rumah mode itu mengantarnya ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Baru beberapa langkah tiba-tiba, Lisa memegangi perutnya dan terlihat kesakitan. "Lisa, kamu kenapa nak?" Ibu Karmita terkejut melihat Lisa kesakitan. "Perut saya sakit Bu," rintih Lisa yang hampir tidak dapat berdiri dengan tegak. Ibu Karmita dengan sigap memeluk tubuh gadis cantik itu dan kemudian memapahnya menuju kamar. Sesampainya di kamar, Lisa merebahkan tubuhnya. Ia terus merintih kesakitan sembari memegangi perutnya, membuat Ibu Karmita semakin cemas dan mulai panik melihat keadaan Lisa. Di balik sikap tegar dan kuat yang ditunjukkan Lisa selama ini, sebenarnya ia sangatlah rapuh. Lisa rentan terserang penyakit. Melihat catatan medisnya yang panjang selama ini, menunjukkan secara fisik Lisa sangatlah lemah. Akan tetapi keadaan memaksanya harus kuat. Melihat keadaan Lisa yang mengkhawatirkan, Ibu Karmita tidak ingin mengambil resiko. Wanita yang masih terlihat cantik di usia yang tak lagi muda itu memanggil seorang dokter untuk memeriksa keadaan Lisa. Lisa sempat muntah dan di saat sudah tidak dapat lagi mengatasi rasa sakitnya itu, yang dapat Lisa lakukan adalah menangis. "Sebentar lagi dokter datang, bertahanlah nak," hibur Ibu Karmita sembari mengusap kepala Lisa yang terus merintih kesakitan dengan lembut.
Ibu Karmita menyelimuti tubuh Lisa yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Wanita itu menatap lekat-lekat wajah gadis cantik itu. Sesekali ia membelai rambut dan mengusap pipi Lisa yang terlihat memerah dikarenakan suhu tubuhnya yang tinggi dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Ibu Karmita merasa sangat bersalah kepada Lisa. Selama ini ia telah membebani Lisa dengan begitu banyak pekerjaan. Lisa hampir tidak memiliki waktu untuk istirahat maupun bersenang-senang. Lisa lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja daripada di rumah bersama kedua orang adiknya. Ibu Karmita bukannya tidak menyadari hal itu. Tapi sebagai orang yang ia handalkan di rumah muda, mau tidak mau Lisa harus mendapatkan pekerjaan yang lebih besar porsinya daripada karyawan yang lainnya. Ibu Karmita menaruh harapan besar kepada Lisa, meski ia sadar akan ada yang harus Lisa korbankan untuk itu.